Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran pada kelas 3 semester 2, tema 6, subtema yang keempat, pembelajaran yang ketiga. Masih tentang penghematan energi ya. Hari ini Udin dan teman-teman membuat kipas. Kipas dibuat dari karton bekas. Udin dan teman-teman memanfaatkan karton bekas untuk membuat karyanya. Kipas dari karton bekas tidak memerlukan listrik. Udin dan teman-teman latihan berhemat. Berhemat listrik artinya menghemat energi. Dapatkah kalian membuat kipas seperti Udin? Apakah anak-anak sudah pernah membuat kipas dari kertas? Jika belum, nanti kita simak penjelasannya ya. Siapkan peralatan seperti berikut. Yang pertama ada karton bekas untuk cetakan kipas, terus ada tali rafia atau pita, gunting, lem, pembolong kertas, dan yang terakhir stik es krim bekas atau batang bambu atau karton yang lebih tebal untuk pegangan kipas. Nah, ini adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kipas dari karton. Caranya, buatlah cetakan kipas karton sebanyak 2 buah. Buatlah dengan ukuran sama panjang. Lalu langkah yang kedua, lubangi seluruh pinggiran karton. Nah, itu pakai pembolong kertas tadi ya. Yang ketiga, tempelkan pegangan kipas pada salah satu permukaan karton. Ditempel di salah satu sisi. Yang keempat, tempelkan satu karton lain dengan cara dijahit. Gunakan tali rafia atau pita. Itu tadi adalah langkah-langkah membuat kipas dari kertas. Jika anak-anak memiliki waktu luang, bisa dicoba untuk dipraktekkan ya. Lumayan untuk menghemat penggunaan AC ataupun kipas angin. Udin dan teman-teman telah selesai membuat kipas dari bahan karton. Nah, ini ada contoh bentuk kipas ya. Yang pertama, luas kipas Udin adalah titik-titik persegi satuan. Kita hitung persegi satuannya Udin ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke bawahnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 5 dikali 4 ada 20, ditambah ini pegangannya ada 2, berarti jumlahnya luas kipasnya Udin adalah 22 satuannya persegi satuan, karena kita masih menggunakan ini satuan tidak baku ya. Lalu kipas Edo, luas kipas Edo adalah berapa persegi satuan? Kita hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Berarti 3 dikali 4 12, ditambah ini pegangannya 2, berarti 14 persegi satuan. Nah, ini luas kipas Udin dan luas kipas Edo. Luas kipas Beni adalah titik-titik persegi satuan. Nah, kalau ini jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini ada 11 persegi satuan. Nah, bisa ya. Barang bekas yang dimanfaatkan menjadi benda lain termasuk sikap berhemat. Air yang digunakan secukupnya termasuk menghemat energi. Nah, ini ada pertanyaan berdasarkan gambar ya.
Apa yang sedang mereka lakukan? Kira-kira apa ya yang sedang dilakukan orang-orang tersebut? Iya, sedang antri mengisi air bersih atau mengambil air bersih. Mengapa mereka melakukannya? Nomor 2, mengapa mereka melakukannya? Kenapa kok orang-orang ini antri air bersih ya? Apakah mereka tidak memiliki air sendiri? Nah, biasanya kegiatan seperti gambar tersebut terjadi pada waktu musim kemarau, ketika air sulit didapatkan. Banyak orang yang tidak memiliki air bersih atau kehabisan air bersih, sehingga mereka antri di air bersih bantuan yang diberikan oleh orang ataupun pemerintah. Di mana kejadiannya? Di mana ini? Di tempat apa? Tempat pemberian bantuan air bersih misalnya. Lalu yang keempat, apa saranmu untuk orang-orang tersebut? Nah, apa saran kalian untuk orang-orang yang sedang antri air bersih? Yang pertama, ketika antri berarti harus sabar, harus antri, harus urut ya, tidak boleh berebut. Nah, itu sikap yang pertama. Lalu yang kedua, yang lebih penting, supaya kalian tidak mengalami kejadian seperti pada gambar, berarti kita harus menghemat penggunaan air bersih. Selain menghemat penggunaannya, kita juga bisa dengan cara menjaga lingkungan, menanam tanaman atau menanam pohon-pohon ya. Biasanya tempat yang gersang atau tidak ada pohonnya atau jarang sekali pohon, nah itu biasanya sumber airnya sedikit. Tapi jika di lingkungan kita banyak pohon, lingkungannya hijau, biasanya banyak sekali sumber air bersih. Jadi saran yang pertama tadi harus antri, lalu yang kedua kita harus menghemat air bersih, dan yang ketiga kita harus menjaga lingkungan supaya sumber air bersih selalu ada walaupun di musim kemarau. Lalu pertanyaan yang kelima, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrian air bersih? Nah, itu tadi ya, apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi antrian? Ya berarti kita harus menghemat energi air, tidak boleh membuang-buang air ya, sehingga di lingkungan rumah kita itu ada sumber air bersih sendiri. Jadi kita tidak perlu antri air bersih bantuan orang lain. Kita bisa mendapatkan air bersih sendiri jika lingkungan kita banyak tanaman hijau. Sekarang buatlah cerita sesuai jawabanmu. Cerita tentang air yang biasa kamu temukan. Cerita tentang cara menghemat air yang dapat kamu lakukan. Nah, berdasarkan jawaban yang sudah Ustazah sampaikan tadi, atau mungkin anak-anak memiliki jawaban yang berbeda, boleh. Nah, itu bisa digunakan untuk membuat cerita. Nah, itu yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Poinnya tadi adalah menghitung luas benda dengan satuan yang tidak baku. Lalu ada cara membuat kipas dari karton. Lalu yang ketiga tadi adalah cara menghemat air bersih ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.